Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat RSUD Panembahan Senopati di acara yang kita tunggu-tunggu, Warto Paseban, yaitu podcast buatan dari RSUD Panembahan Senopati. Hari ini kita akan ada topik spesial dan saya di sini berlaku sebagai host Dr. Ifat Patria karena kita kedatangan dokter spesialis kita yang masih baru datang ke RSUD Panembahan. Sekalian Gus perkenalan ya. Dokter bisa perkenalan dokter? Halo Dokter Lita. Oke, ya makasih Dokter Ipat. Iya, jadi Dokter Lita ini dokter jantung, spesialis jantung dan pembuluh darah terbaru di RSUD Panembahan. Yeah. Nah ini dok, karena kita kedatangan dokter spesialis jantung, kita hari ini akan ada topik menarik nih dok. Kita kan kemarin ini kan banyak banget kasus COVID di dunia maupun di Indonesia ya dok ya. Wah kemarin kacau banget ya dok ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah menurun nih dok, udah membaik. Cuman banyak pasien kita muncul keluhan baru dok, yaitu selesai COVID kok tiba-tiba sesek, tiba-tiba ngos-ngosan. Iya kan dok, dari yang sebelumnya mungkin sering olahraga, jalan kaki aman-aman aja, ya kan, jalan kaki sehat, terusnya habis COVID kok tiba-tiba sesek. Nah, apakah ada sih dok kaitan post infeksi COVID itu dengan kelainan di jantung, kardiopulmovaskular itu dok? Gimana dok? Ya, jadi ini pembahasannya agak panjang ya, agak berat ya. Tapi kita bahasnya santai aja ya. Siap dok, kita silakan dok. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu. Jadi saya nama panjang saya Dr. Muflihatul Baroro Rohmat, SPJP. Panggilan saya Dr. Lita. Jadi saya memang dokter baru, spesialis jantung pembuluh darah di RSUD Bantul. Baru bulan ini ya. Saya baru bulan ini dok. Ya. Jadi mulai Senin sampai Jumat poli siang gitu. Jadi mulainya jam 1 siang. Jadi tadi kan Dokter Ipat udah bahas nih tentang post COVID ya. Jadi kita tahu ya kalau COVID ini kan dia infeksi ya. Infeksi dikarenakan oleh virus SARS-CoV-2, di mana infeksinya ini tuh menyebabkan peradangan sistemik atau inflamasi sistemik. Dan salah satunya itu dia SARS-CoV-2-nya ini karena berikatan dengan reseptor namanya S2 gitu. Nah, S2 ini sebenarnya dia juga berfungsi atau punya peran penting pada sistem kardiovaskular. Nah, pada sistem kardiovaskular ini dia bisa mengganggu. Jadi dia virus SARS-CoV-2-nya ini berikatan dengan reseptor S2-nya ini dan dia akan masuk ke sel. Dia akan penetrasi ke sel dan akhirnya mengganggu termasuk sel miokard, yaitu sel otot jantung. Nah, jadi sel otot jantungnya ini nanti juga akan mengalami inflamasi gitu ya. Jadi nanti akan misalnya pada pasien COVID ini ada yang sebelumnya memang pasien ini dengan sudah dengan pasien dengan penyakit jantung, misalnya gagal jantung atau pasien riwayat ACS gitu ya, infak miokard, atau ada yang sebelumnya memang tidak dengan penyakit jantung. Jadi memang murni karena COVID aja, tapi setelah itu ada keluhan nih, sesek atau nyeri dada gitu. Nah, itu memang disebabkan karena COVID-nya ini, infeksi dari COVID-nya ini yang bisa mempengaruhi dari sel otot jantung itu sendiri. Nah, jadi peradangan yang menyebabkan yang mempengaruhi dari sel otot jantung ini dia bisa menyebabkan beberapa penyakit pada jantung, misalnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung ini pasien akan sering sesak-sesak gitu ya. Dia akan sering ngos-ngosan. Yang sebelumnya dia aktivitas ini biasa aja, misalnya jalan 300 meter biasa, bisa dia makin sesek nih, ngos-ngosan, menggeh-menggeh. Kalau misalnya mbah-mbah atau bapak-bapak gitu akan menggeh-menggeh, keluhannya menggeh-menggeh. Terus gagal jantung biasanya sesek ya, atau misalnya bantalnya tidurnya tinggi atau kakinya sering bengkak gitu. Atau yang kedua itu yang sering tuh acute coronary syndrome, ACS, infak miokard. Jadi dia ini menyebabkan trombosis atau penyumbatan di pembuluh darah jantung gitu ya. Jadi akan keluhannya nyeri dada, gampang nyeri dada seperti itu. Atau yang lainnya bisa menyebabkan gangguan irama jantung nih. Nah, gangguan irama jantung itu misalnya dia akan keluhannya berdebar, atau misalnya dia ada keluhannya kayak pet-petan gitu, kalau orang bilang ya, pasien sering bilang saya pet-petan dok, atau saya kayak mau semaput, mau pingsan, rasanya mau pingsan gitu. Itu juga bisa, itu kita biasanya evaluasi EKG, rekam jantungnya untuk memastikan nih ada gangguan irama nggak gitu. Atau yang terakhir itu yang sering itu dia bisa menyebabkan miokarditis. Miokarditis atau peradangan pada otot jantung, atau yang lainnya juga bisa menyebabkan tromboemboli. Tromboemboli itu apa? Jadi misalnya dia menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah venous thromboemboli. Jadi itu bisa menyebabkan DVT kalau kita tahu ya, di venous thrombosis itu biasanya pasien taunya kakinya bengkak nih. Jadi kakinya bengkak sebelah. Jadi nggak mesti dua-duanya bengkak. Jadi bisa kaki bengkak sebelah, atau dia sesek, tiba-tiba sesak mendadak
Jadi biasanya dia aktivitas normal atau dia tiba-tiba sesek, itu namanya emboli pulmonal. Nah itu jadi komplikasinya tuh banyak sekali ya, Mas. Dan tadi ada 3 poin mungkin dok ya, kita bakal tuntas lah dok ya, 3 tersering tadi, gagal jantung ya, gangguan irama dan ACS tadi atau serangan jantung ya dok ya. Nah ini kalau gagal jantung nih dok, kan tadi dokter bilang kalau jantung itu anggap aja bentuknya sekepal tangan kita ya dok ya. Dan ototnya yang bagian luar dok ya berarti ya. Kan kalau jantung memompa berarti kan butuh otot nih. Tadi kata dokter karena dia COVID ada inflamasi sistemik, ototnya itu bermasalah ya kan dok. Nah mungkin nih sahabat RSUD nih penasaran nih dok. Kalau ototnya bermasalah berarti kan dia ada masalah waktu mompa jantung. Mompanya jadi nggak bagus. Itu gimana ya dok ya, ciri-cirinya yang harus diwaspadai dan harus segera ke rumah sakit tuh dok. Selain tadi mungkin gejalanya tidur bantalnya tiba-tiba tinggi ya dok, mungkin tiba-tiba ada bengkak atau yang dikatakan sesek itu berapa langkah sih dok? Gitu dok. Kan kalau saya kalau disuruh lari 1 kilo juga pasti sesek gitu dok. Apakah itu bisa dikatakan karena masalah di otot jantung apa enggak tuh dok? Gitu, dok. Jadi memang relatif ya, maksudnya beda-beda ya, nggak bisa kita samakan antara setiap orang gitu. Jadi mungkin misalnya biasanya kalau kalau saya sendiri ya, misalnya saya jalan 500 meter itu fine-fine aja, biasanya nggak ada keluhan. Nah ini ada keluhan, mulai ngos-ngosan. Atau naik tangga, biasanya di rumah naik tangga misalnya 5 anak tangga gitu, nggak apa-apa, ini udah mulai ngos-ngosan. Jadi intinya sih ada perburukan dari aktivitas fisik sehari-hari dari sebelumnya gitu. Nah kan tiap orang kan beda-beda nih, ada yang memang biasanya memang rajin olahraga, jadi fun-fun aja gitu. Jadi kita bandingkan antara keluhannya itu dengan aktivitas fisik sehari-harinya dia gitu. Yang paling mudah ya, yang paling mudah ya, kita pahami atau kita ngerti itu seperti itu sih perbandingannya. Satu itu tadi keterbatasan aktivitas fisik ya dok ya. Misalkan naik tangga yang biasanya kalau naik 5 anak tangga kuat tiba-tiba jadi sesek, harus segera konsul ya ke dokter jantung ya. Terus yang kedua tadi gejala lain bisa kakinya bengkak nih, kaki tiba-tiba bengkak ya dok ya. Misalnya pagi hari atau aktivitas banyak terus kakinya bengkak. Justru dia malah membaik kalau pagi hari bangun tidur tuh malah membaik. Oh jadi pagi hari membaik tapi habis itu kalau misalnya aktivitas tuh banyak bengkak. Atau misalnya dia tidurnya tuh harus bantal tinggi biasanya. Kalau misalnya bantalnya satu itu nggak apa-apa, nggak sesek, tapi dia harus tumpuk 3-4 bantal gitu baru nyaman tidurnya gitu. Nah itu juga bisa salah satu dari terus diwaspadai itu buat sahabat RSUD. Karena kan kalau kita lihat gejalanya ringan banget ya dok ya. Kadang orang nggak aware terhadap gejala itu ya dok ya. Berarti kan, itu tadi ya salah lama-lama satunya. Dengan gejala itu mungkin orang pasien biasanya nggak sadar ya, tapi lama-lama kan mengganggu kualitas hidup. Betul, itu paling pentingnya mengganggu kualitas hidup. Terus kita ke yang kedua nih dok ya, tadi yang ACS atau bahasa awamnya serangan jantung nih dok. Nah ini juga menarik banget nih dok. Itu gimana tuh dok ciri-cirinya dok serangan jantung pada pasien post COVID? Apakah sama aja pada pasien serangan jantung sebelumnya atau berbeda dok? Jadi kalau biasanya sih pasien itu kan memang apalagi usia 40 tahun ke atas ya, itu kan memang sudah mulai muncul plak ya. Plak di pembuluh darah jantung. Jadi plak ini memang dia prosesnya tuh nggak mendadak. Gitu, dia akan prosesnya itu mulai kita umur 20 tahunan lah. Dia kan kalau kita makan misalnya berlemak atau apa kan dia akan bisa memunculkan timbulnya plak di pembuluh darah jantung gitu ya. Tapi kalau lama-lama itu kan plaknya bisa makin bertambah ya, di mana bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, kalau pada pasien COVID itu sendiri memang pada COVID ini kan dia juga memicu trombosis ya. Jadi memicu untuk munculnya trombus, pembentukan trombus, atau misalnya plaknya yang tadi stabil jadi tidak stabil, jadi dia rupture plak. Nah, rupture plak ini kan bisa menyebabkan penyumbatan total di pembuluh darah jantung ini. Nah, itu yang menyebabkan serangan jantung. Nah, biasanya pasiennya tiba-tiba misalnya aktivitas, terutama biasanya dia lagi aktivitas terus tiba-tiba misalnya olahraga atau aktivitas fisik berat gitu, dia langsung nyeri dada nih. Nyeri dada atau dia rasanya kayak dadanya berat, ditekan, tembus punggung, menjarak ke lengan kiri, atau ada gejala lainnya nih seringnya keringat dingin, mual muntah. Nah itu bisa kita curigai memang pasien ini serangan jantung gitu. Berarti kalau dari gejala-gejala tadi ini kita sulit nih dok. Kalau dari orang awam membedakan gejala serangan jantung sama penyakit yang lagi ngetop juga dok di masa muda. Orang nyebutnya GERD dok, asam lambung naik. Iya kan dok? Asam lambung naik,
biasanya langsung ke IGD, waduh saya sakit jantung nih. Gimana tuh dok? Ada nggak sih dok asam lambung naik kan gejalanya tadi katanya dada panas lah atau apa? Ada nggak yang membedakan asam lambung naik dengan serangan jantung? Karena kalau saya melihat dua penyakit ini kan, yang satu penyebab kematian nomor 1 di dunia, serangan jantung. Kalau GERD kayaknya saya nggak pernah dengar orang meninggal karena GERD itu. Kayaknya nggak ada ya dok ya. Gimana dok mungkin kasih Jadi, edukasi. Jadi yang paling penting itu kan pertama kalau kita sebagai dokter atau kita yang paling tahu kan harus yang pertama tuh klinis ya. Jadi anamnesa ya. Anamnesa tuh kita harus menggali ke pasien. Jadi menggali ceritanya gimana. Jadi kita harus teliti dalam cari tahu nih. Jadi misalnya kalau GERD itu kan dia lebih biasanya panas ya. Dia kan lambung emang letaknya sebelah kiri juga ya, tapi lebih bawah di ulu hati, sebelah kiri di bawah bawah dada ya. Jadi dia akan kerasanya akan panas di tengah. Tapi biasanya kalau GERD itu kan dia memang sebelumnya mungkin dia memang udah ada riwayat sakit mah kayak gitu kan, ada riwayat memang dia telat makan atau sakit mah atau bisa dipicu dengan stres gitu, dan dia nggak spesifik, dia cuma terasa panas tapi dia nggak ada keringat dingin, mual muntah, atau misalnya nggak ada penjalaran ke bahu, ke lengan atau ke punggung, jadi gitu. Jadi kita lebih mencarinya perbedaannya tuh dari anamnesisnya itu, jadi dari riwayatnya dia, riwayat sakit sebelumnya atau misalnya kalau serangan jantung ya kita cari tahu apakah sebelumnya memang sering nyeri dada. Kalau nyeri karena jantung itu kan kita tahu ya nyerinya akibat karena aktivitas, jadi dipicu dengan aktivitas. Khas sekali ya, dipicu dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Nyeri dada kiri, kemudian biasanya sulit ditunjuk nih, kalau orang yang bisa nunjuk gitu malah itu bukan jantung. Jadi biasanya kita tanyakan ke pasien gitu, bisa ditunjuk nggak nyerinya bu, pak gitu. Biasanya kalau bisa ditunjuk, oh di sini, oh ya udah berarti aman ya, aman. Tapi kalau dia nyerinya absurd gitu, jadi nggak bisa ditunjuk, nyeri dada sebelah kiri, tembus punggung atau ke bahu, ke lengan, ada keringat dingin, mual muntah, dipicu saat aktivitas dan membaik dengan istirahat. Nah itu biasanya malah curiga ke jantung. Dan juga kita yang penting itu kita harus cari tahu faktor resiko. Jadi faktor resiko pada pasien. Faktor resiko apa aja? Ada darah tinggi, misalnya pasien memang kadang kan jarang ya periksa tensi tinggi, atau dia tahu tensi tinggi tapi biasanya minum obat kalau pas tensi tinggi aja. Nanti kalau tensinya normal udah nggak diminum gitu. Atau diabetes, kencing manis. Nah itu kencing manis kan kadang suka konsumsi ya, zaman sekarang kan suka konsumsi manis-manis yang kayak gitu, atau dia merokok. Nah ini merokok yang paling sering pada laki-laki ya, terutama ya dewasa muda itu kan sering. Sekarang itu kita tahu pasiennya masih muda nih, usia 30-an, tapi kok tiba-tiba udah serangan jantung. Nah ternyata dia perokok berat, misalnya sehari berapa bungkus. Terus faktor keluarga, riwayat keluarga ada penyakit jantung, nah obesitas. Nah itu faktor risiko yang harus kita gali gitu. Jadi selain tadi nyerinya tuh seperti apa, kita harus bisa menggambarkan nyerinya. Kita juga harus tahu riwayat-riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya itu penting ya dok ya. Berarti tadi yang kita ambil intinya GERD sama serangan jantung ya dok ya. Dari gejalanya khas banget ya dok ya. Kalau dia GERD ya sakit di mana, di kiri bawah ditunjuk bisa. Kalau serangan jantung, wah sakitnya mungkin kalau kata orang awam seperti di ketidian gajah dadanya gitu ya dok ya, banyak ampek banget, kalau menjalar ke tangan kanan, kiri, ke tangan punggung, keringat dingin dan sebagainya. Dan juga harus dilihat faktor resiko sebelumnya. Terusnya kita ke topik ketiga nih dok, karena kan waktunya kita nggak banyak juga nih ya. Topik ketiga post covid di penyakit jantung itu ada gangguan irama. Kalau orang bilang nih, kok tiba-tiba ngerdek, bener gak sih dok? Ya kan, tiba-tiba deg-degan nih. Nah itu berarti gangguan irama. Gimana dokter, ada penjelasannya mungkin dok gangguan sebenarnya irama? Biasanya gangguan irama itu kan luas ya, banyak. Jadi ada irama yang cepat atau irama yang lambat gitu. Kadang pasien datang dengan berdebar, dia ngerasanya berdebar nih, tapi waktu datang ke IGD kita EKG rekam jantung ternyata normal, rate-nya normal gitu ya. Jadi memang kalau iramanya, gangguan irama tuh memang sebaiknya memang kita periksa waktu sedang ada simptom atau gejala. Nah itu kita rekam jantung gitu. Jadi akan lebih baik kalau pasiennya ini waktu dia datang gejala langsung ke IGD gitu, langsung kita rekam jantungnya nih, jadi ada dokumentasinya gitu. Kalau misalnya dia nggak ada dokumentasinya, kita nggak bisa
menentukan dia iramanya gimana. Betul. Gitu. Dan juga yang pertama keluhannya itu apakah dapat petan pingsan gitu. Terus atau misalnya juga nanti ada pemeriksaan lebih lanjut biasanya kalau memang dia keluhannya itu dia kronis atau terus menerus, kita lakukan Holter monitoring. Jadi Holter monitoring itu kita lakukan pemeriksaan jantung, rekam jantung tapi 24 jam. Jadi alatnya itu dibawa pulang. Jadi nanti kita bisa lihat nggak cuma 24 jam sih, bisa sampai 7 hari ya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan dari pasiennya itu. Itu kan beda-beda. Kadang kan gejala timbulnya tiba-tiba ya dok ya. Berarti kita bagus banget itu 24 jam istilahnya direkam jantung dibawa ke rumah alatnya ya. Tapi ya nanti tergantung dari pemeriksaan dokternya ya, sesuai dengan indikasi. Jadi tetap harus diperiksa dulu keluhannya apakah memang indikasi untuk pemeriksaan itu atau enggak. Jadi nggak semuanya. Kadang kan ada yang simptomatis ya, maksudnya kadang mau ujian deg-degan wajar. Itu namanya lebih ke gangguan panik dok kayaknya ya dok ya. Oke, berarti menarik nih dok ya, gangguan iratma ini ya dok ya, tiba-tiba dredeg, bahkan tiba-tiba pingsan ya kan, habis COVID tuh jangan-jangan ada masalah di irama jantungnya ya. Kalau irama jantung kan mungkin orang awam paling enak itu pegang di tangan ya dok ya. Iya, diraba 1 menit ya. 1 menit kerasa itu dok ya, kalau misalkan iramanya berubah-berubah kan ya dok ya. Nggak teratur atau iramanya lambat, jadi dihitung semenit itu normalnya kalau orang normal tuh 60 sampai 100 kali per menit itu kalau lagi istirahat ya. Dok. Tapi kalau lambat dan itu ada gejala, nah baru periksa. Tapi kalau lambat nggak ada gejala, ya bisa aja karena dia sering olahraga gitu kan, pasien-pasien atlet gitu kan dia lebih lambat nadinya ya. Oke dok, berarti tadi 3 ya dok ya pokok terbesar. Terus ya dok, pertanyaan orang awam nih, kan habis COVID nih, istilahnya COVID itu udah menderita kena COVID ya. Beberapa pasien dengan morbidity tinggi kan menderita banget kena COVID. Taunya habis COVID nih kita udah senang nih, wah sembuh nih. Ternyata kena 3 penyakit ini nih. Itu apakah bisa sembuh dan sembuhnya prosesnya berapa lama? Apa jangan-jangan kita harus konsumsi obat-obatan tertentu terus-menerus? Gimana tuh dok? Jadi kan memang kalau COVID itu kan komplikasinya banyak ya. Jadi komplikasinya ini ya tetap kita harus follow up terus ke depannya. Apakah pasiennya ini butuh untuk terapinya ini lanjut memang dibutuhkan untuk obatnya terus menerus atau enggak gitu. Jadi tetap kita lihat dari klinis pasiennya. Jadi kan nanti pasien tetap kontrol tiap bulan, kita lihat kondisi klinisnya gimana. Atau misalnya nanti kita butuh pemeriksaan penunjang, misalnya echo. Kalau misalnya sebelumnya itu memang dia dari echo USG jantungnya itu ada penurunan dari pompa jantung, terus ya itu kita tetap lanjutkan obat. Kalau misalnya ada perbaikan dari pemeriksaan penunjang dan klinisnya juga baik, ya mungkin nanti kita bisa kurangi juga gitu. Jadi tetap tergantung evaluasi dari klinis dan pemeriksaan pasien sih. Iya. Gitu ya dok ya, pokoknya balik lagi terhadap klinis pasien. Dan yang pasti kalau ada surat kontrol itu dipakai ya dok ya. Karena banyak banget pasien udah datang ke dokter, enakan dikasih surat kontrol, nggak datang tuh dok. Iya, tapi habis itu ntar tiba-tiba datang udah UGD datang tiba-tiba, UGD gejalanya udah berat banget itu. Iya, kadang ya pasien kan kadang gitu ya, maksudnya nggak mau minum obat banyak gitu, takutnya nanti kenapa-napa. Tapi begitu nggak minum obat, karena ngerasa udah enakan, baru datang ke IGD karena pas kondisinya udah berat. Nah itu sayangnya seperti itu. Jadi jangan sampai minum obatnya tuh kalau memang berhenti ya itu atas indikasi dokter. Jadi jangan berhenti sendiri lah gitu. Iya, aduh, banyak banget nih dok ilmu yang bisa kita dapat dan sahabat RSUD dapat ya. Tapi udah 20 menit lebih nih dok, kita kelawan kan nih dok, gak enak ya dok ya. Mengenai penyakit jantung dan COVID tadi nyerempet dikit ke penyakit jantung pada umumnya ya dok ya. Mungkin dari dokter Lita nih dok, ada closing statement dok buat sahabat RSUD Panembahan Senopati nih dok. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatannya ya untuk pada saya. Jadi memang kalau penyakit jantung itu sangat luas sekali ya, sangat luas dan memang harus kita dalami gitu. Apalagi pasien post COVID itu komplikasinya banyak sekali ke jantung. Tadi nggak cuman gagal jantung, infak miokard atau yang bisa menyebabkan serangan jantung, gangguan irama, sumbatan pembuluh darah di vena, atau dia peradangan di otot miokardnya. Jadi komplikasinya banyak dan komplikasi tersebut nanti kalau pasien post COVID dan dia terkena komplikasi tersebut tetap harus periksa ke dokter spesialis jantung gitu. Jadi nanti akan kita rawat nggak cuma ke dokter penyakit dalam tapi juga dokter spesialis penyakit jantung gitu. Jadi nanti akan kita lakukan follow up secara klinis dan juga pemeriksaan fisik. Kalau nanti memang ada perbaikan ya alhamdulillah pasien tetap
bisa aktivitas seperti biasa. Harapannya kan kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien gitu ya. Jadi bisa aktivitas seperti semula, mengurangi angka kesakitan dan mengurangi morbiditas mortalitas pasien. Jadi pesan saya sih pada pasien-pasien penyakit jantung yang memang sebelumnya memang sudah sakit jantung terus kena COVID, atau memang nggak ada penyakit jantung tapi kena COVID terus ada komplikasi ke jantungnya, jadi tetap kontrol rutin, minum obat rutin, dan mengikuti anjuran dokter. Dah, itu aja sih mah. Luar biasa. Oke dok ya. Intinya jangan takut ke dokter ya dok ya. Ya dok ya, apalagi nih ada mau Omikron nih dok ya, ngetop banget ini ya. Semoga meskipun udah vaksin ya. Meskipun udah vaksin ya dok ya. Rasanya vaksin udah aman aja, tapi ya nggak boleh. Tetap protokol kesehatan ya, tetap pakai masker. Ya semoga sahabat RSUD dan masyarakat Indonesia khususnya sehat-sehat semua ya. Amin. Jangan sampai COVID-nya bergejala berat, semoga ringan-ringan aja. Gitu ya dokter ya. Siap. Oke deh dok, kalau gitu saya di sini mewakili host Dr. Ripat Patria dan tamu spesial kita Dr. Lita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Izin pamit, mohon maaf apabila ada salah kata, dan mungkin dari teman-teman sahabat RSUD Panembahan kalau ada topik nih yang menarik yang ingin kupas tuntas di tempat kita, boleh komen di bawah ya dok ya, di channel YouTube kami ya. Gitu dokter, terima kasih sekali atas waktunya ya dokter ya. Dokter Ripat. Dan kami pamit semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.